Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa qafa bil jalali wal halali wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa qafa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ummatal Islam wa ya furusal aqidah, la ansa an usyakum jami'an bi taqwallahi wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Hari ini kita sedang berkumpul, dan kalau tidak salah ini kedua kalinya kita hadir di tempat ini. Dulu saat saya masih di Depok, Masya Allah. Semoga semua yang hadir, jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang saya anggap sebagai orang tua dan guru-guru saya semuanya, kita adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan, ampunan, yang senantiasa semoga Allah selalu jaga kita, Allah selalu lindungi kita. Maka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi disampaikan juga guru kita, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka banyak bersyukur kepada Allah agar nikmat-nikmat yang sudah kita miliki saat ini Allah tambah. Jangan sampai Allah mengazab kita. Bahkan di dalam hadis tersebut, man lam yashkur 'ala may, siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah aku berikan kepadanya, wala yasbir ala bala'i, enggak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan, falyahrus sama wal yatlub rabbal silawat, diusir kita sama Allah dan disuruh cari Tuhan selain Allah. Begitu tegasnya Allah, begitu kuat marah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang enggak mau mensyukuri nikmat Allah dengan lisan cukup mengucapkan alhamdulillah, dan mensyukuri nikmat yang Allah kasih kepada kita dengan perbuatan. Jadikan apapun yang Allah berikan kepada kita itu menjadi investasi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi fasilitas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang senang duduk di majelis-majelis ilmu, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam majelis ilmu ini dikatakan riyadhu min riyadul jannah, majelis ilmu inilah taman-taman surga yang ada di dunia. Semoga kita mendapatkan syafaat. Amin. Bahkan ini pun warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah dia sampaikan di tengah pasar kota Madinah, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya saat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagikan warisan. Semua di pasar itu seketika menghentikan aktivitasnya. Yang ingin jual beli, yang ingin membeli, semuanya menghentikan aktivitasnya, semua mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu dilihat ternyata Rasul hanya ada di masjid membuat halaqah, firqah. Hanya ada kelompok-kelompok sahabat, yang lainnya kumpul 5 orang, yang lainnya kumpul 10 orang. Yang ada hanya mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, menuntut ilmu, hanya ngobrolin tentang agama. Orang-orang pasar ini seketika dia marah. Wahai Abu Hurairah, engkau membohongi kami, menipu kami. Engkau mengatakan bahwa Rasul sedang membagi-bagikan warisan. Mana Rasul hanya mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Apa kata Abu Hurairah? Inilah warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu. Jadi warisan yang paling mahal di dunia ini bukan harta, bukan jabatan, bukan harta benda, tapi warisan yang paling mahal adalah ilmu. Maka tuntut ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Saya bicara malam hari ini bukan berarti saya tidak menuntut ilmu di luar, terus menuntut ilmu. Setiap hari saya bertanya dengan teman-teman, dengan guru-guru saya. Tabulul ilmu minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dari alam kandungan kita sudah diajarkan oleh orang tua kita nuntut ilmu tuh. Sampai kita ada
di alam barzah. Kalau kita sudah berpisah ruh dengan jasad kita, mulailah di saat itu kita berhenti menuntut ilmu. Dan malam hari ini saya hanya ingin membacakan sedikit tentang Safinatul Najah yang pernah kita lanjutkan. Kita hanya melanjutkan saja. Malam hari ini kita membahas cara menguburkan jenazah. Aqallu dafni khufratun taktumu raihatahu. Seminimal-minimalnya di dalam menguburkan jenazah, yang mana sekiranya ketika menguburkan jenazah itu agar aroma ketika dia sudah membusuk nanti tidak tercium. Itu seminimal-minimalnya. Karena pada umumnya manusia yang wafat itu dia akan membusuk. Dan kita semua pun akan mati, kita semua akan dikubur, kita semua akan wafat, dikuburkan, dimakamkan, kita semua akan dimakan oleh cacing belatung. Walaupun ada di antara para wali-wali Allah, orang-orang saleh yang utuh. Walaupun saya belum pernah lihat langsung, tapi kita lihat videonya diceritakan oleh para guru-guru kita yang terpercaya. Ada di antara mereka walaupun mukanya, pipinya kurus, tapi tetap rambutnya panjang, kukunya pun tumbuh. Bahkan ada di antara mereka yang masih kelihatan segar. Bahkan ada di antara mereka yang darahnya itu masih seperti orang, darahnya orang yang sedang hidup. Begitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salehah. Ada di antaranya mereka yang menghafal dan menghafal Al-Quran, dan menjadi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, diterapkan kepada kehidupannya sehari-hari, dan itu bisa menjadi penolong dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada umumnya kita itu akan membusuk. Jadi seminimal-minimal ketika kita memakamkan seseorang, itu sekiranya tidak tercium baunya ketika sudah busuk. Kalau binatang cetek, paling beberapa senti ke dalam udah selesai. Beberapa bulan lalu kita itu dari Badan Wakaf Al-Quran pas hari Jumat itu nangkap luwak. Pas malam pulang presentasi, itu luwaknya mati. Itu lagi pas PSBB. Itu di markas Taman Nasional Cengkareng. Begitu mati, kita cuma punya linggis saat itu. Digali nggak dalam, mungkin hanya sekitar 50 cm ke dalam. Dikubur itu luwak kan gede, itu induk panjang ya, Masya Allah. Dililit-lilit lagi, itu mau gimana lagi? Cuma pakai tangan sama linggis. Di pikiran kita bakal bau. Yasmin sektor 6 itu kan perumahan mewah, Pak. Oh, bakal ngamuk nih orang. Tapi ternyata enggak. Itu binatang kecil. Tapi kalau manusia, saya pikir mungkin sekitar 1 meter lah minimal. 1 meter itu pun mungkin masih tercium. Jadi sekiranya tidak tercium dengan orang lain. Kemudian watah rusuhu minas sibam. Seperkiraan kita, dia tidak mudah digali oleh binatang buas. Belum ada sih sejarahnya ada kuburan digali sama binatang buas. Kalau kuburan digali sama orang banyak. Iya. Bahkan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah saya ceritakan, yang ahlul ma'asi, ahli maksiat nih, tukang gali kubur yang setiap ada wanita cakep perawan meninggal diperkosa sama dia. Wow. Ternyata bukan hanya di zaman Rasulullah, ada pengikutnya penerusnya di Taman Jaya. Kacau. Mungkin beliau buat ilmu kekebalan. Kan ada juga yang mengatakan begitu. Insyaallah. Ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata saya baru tahu di Taman Jaya ada pengikutnya. Jadi ada orang-orang yang melakukan itu, tapi kalau binatang buas nggak pernah. Bahkan itu disampaikan, ada sebuah penelitian, harimau saja ketika dia dalam kondisi benar-benar hewan sempurna, dia nggak mau memakan daging manusia. Jadi ketika dia benar-benar kelaparan, di saat itu ketika dia melihat manusia, dia lihat bukan manusia, tapi yang dilihat adalah binatang lainnya, sehingga dia bisa memakannya. Beruang pun, beruang saya belum pernah lihat ada beruang makan manusia.
Di Riau itu kalau ada orang yang diserang beruang, biasanya anak kecil, Pak. Anak orang bapak bawa anaknya itu ke kebun. Anaknya itu ditaruh di pinggir parit biasanya. Bapaknya kerja lebas, nyabit kelapa. Kadang begitu pulang bapaknya 2 jam pulang ngelihat anaknya udah nggak ada di pondok-pondokan. Begitu ditemuin ada di pinggir hutan, udah cacat. Dia nggak makan, cuma bikin cacat biasa. Iya, ada keluarga saya pun yang jadi korban tuh, buta matanya, dicakai sama mereka. Dan beruang itu makhluk hewan yang paling kuat. Hati-hati kita itu kalau penakut, jalan berdua sama teman, pasti teman kita yang duluan di depan. Kita pengen di belakang yang takut. Beruang itu, Pak, ini pengalaman yang saya lihat langsung di Riau, yang diserang itu bukan yang di depan. Beruang itu yang diserang yang di belakang. Jadi kalau udah lewat dia ngumpet, yang di belakang yang diserang duluan. Dan kuatnya beruang itu, ketika dia meluk manusia dari belakang, dia diri kayak manusia dipeluk. Itu ketika cakarannya yang satu masuk ke dada, yang satu masuk lagi di dada, ditarik sama dia, itu dada manusia terbelah. Iya, Masya Allah, langsung kelihatan isi dalam manusia, saking kuatnya. Makanya orang-orang pemburu beruang di Riau itu tahu beruang itu nggak bisa ditombak sekali, bakal ditangkis sama dia. Dan saking kuatnya itu besi dari pemegangnya itu, kan ada pemegang kayunya, dicabut sama dia, dilemparin sama kita, ngelawan dia. Makanya kalau pengen nangkap beruang tuh butuh 4 orang, nyerangnya bareng-bareng, harus berani semua. Kadang punya teman merbanin teman. Ada begal malam naik motor bertiga, bertahan 1, 2-nya kabur. Insya Allah. Ya. Sekiranya tidak diserang, tidak digali oleh binatang buas. Kalau di sini aman lah, nggak ada binatang buas. Paling ini di daerah-daerah pelosok yang bahaya. Wa akmaluhu qamatun wa bastatun wa yudha'u khadduhu 'ala turab. Sedalam, semaksimal dan sebaik-baik mungkin menguburkan orang itu, ukurannya orang tingginya sedang. Saya kan tingginya sedang tuh, pendek enggak, tinggi enggak. Ketika saya masuk di liang lahat itu di pemakaman, kemudian saya berdiri, kemudian mengangkat tangan saya, yang kelihatan hanya jari-jari saya. Itulah sebaik-baik dan sesempurna-sempurna. Tapi itu udah dalam banget itu. Dalam. Insya Allah. Itu sebaik-baik dan sesempurna-sempurnanya. Wa yajibu tawjihuhu ilal qiblati. Kemudian, ini wajib ini. Wa yajibu tawjihuhu ilal qiblati, dan wajib menghadapkan jenazah itu ke arah kiblat. Jadi ketika memakamkan jenazah itu ada istilah disebut dengan lahab, liang lahab. Lahab itu bukan lubang kuburan, tapi lahab itu ketika menggali kuburan itu di sebelah bawahnya itu dilubangin lagi tuh. Ada gambaran lah yang sering nguburin orang. Nah, itu disebut dengan lahab. Itu sunnah. Di zaman Rasul itu ada yang di samping, ada yang di tengah, Pak, di lubangnya. Cuma di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pun dimakamkan menggunakan lahab itu. Makanya sampai sekarang saya lihat kalau di Jawa Barat orang menggunakan itu. Kalau di Riau dulu saya masih kecil, orang menguburkan jenazah itu masih kayak orang Kristen. Jadi dimiringkan itu di atas, diganjel, baru diturunin, dikuburin sama peti-petinya. Tapi nggak tahu deh kalau sekarang, sudah lama nggak lihat orang mati itu, udah jarang pulang dulu. Kalau di sini pakai lahat, itu lahat, itu sunnah. Walaupun itu nggak wajib, tapi itu sunnah dan hidupkanlah sunnah. Kemudian diganjel, ini nggak ditulis di sini. Itu diganjel supaya sempurna menghadap ke arah kanannya. Ganjelannya terserah berapapun. Tapi orang-orang kita apapun ngikat nggak diatur, berapapun ikatannya tetap harus ganjil. Biasanya bulat-bulatannya nggak diatur berapapun, tapi pasti dia mencari yang ganjil. Tapi bagus, innallaha yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu suka sama yang ganjil-ganjil. Dimiringkan, diganjel, kemudian dibuka ikatannya. Dibuka lagi tuh ikatannya tuh. Ada lagi mitos di Indonesia,
film-film kalau nggak dibuka tali pocongnya ngayap jadi pocong. Dalam Islam itu nggak ada pocong. Kalaupun seandainya ada nguburin orang, malamnya ada orang jadi pocong, mukanya mirip sama yang wafat, itu hanya jin yang berbentuk ingin memfitnah manusia tersebut. Tapi kalau sejarahnya nggak ada benar-benar jadi pocong, itu nggak ada. Jadi dibuka semua. Kalau lupa, udah nggak ngapa-ngapa. Jangan harus digali lagi. Kalau harus digali lagi, ada beberapa sebab-sebab, nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Sebab-sebab kita dibolehkan untuk kembali menggali makam itu. Kemudian ditalkin, biasanya diazanin ini pun sunnah. Diazankan itu ada perdebatan sebetulnya, Pak. Kalau bicara dalil, saya belum menemukan, cuma yang saya pahami itu hanya kiasan. Ketika orang lahir itu, apa kata Rasulullah? Fa'azana fi uzunil yumna wa aqama fi uzunil yusra. Azankan di telinga kanannya dan iqamatkan di telinga kirinya. Sehingga orang yang wafat itu pun ketika udah di liang lahat tadi itu diazankan biasanya. Diazankan, ini enggak masalah. Silahkan azankan, tapi lagi-lagi ini bukan wajib. Nanti ngelihat ada orang enggak ngazanin, tegur nih, oh salah. Jangan juga ya. Kemudian lakinu ma'taukum la ilaha illallah. Ada dua tempatnya kalau orang NU. Biasanya orang yang sedang sakaratul maut dituntun mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian saat dia sudah ada di liang lahat tersebut, diajarkan, ditalkin tuh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Atau ada orang yang sekarang pakai bahasa Indonesia itu hanya mengajarkan, ketika kau ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitab, itu hanya ngajarin tuh. Tapi sekarang saya udah jarang juga melihat orang ditalkin sekarang. Kalau udah dimakamin biasanya langsung doa. Karena lagi-lagi memang itu yang menentukan tuh amal kita semuanya. Kata orang-orang lain ya, kalau orang ilmu wajib nih. Orang yang terasuh tahlil wajib, talqin itu wajib. Insyaallah, tapi nggak apa-apa. Selama itu tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Jadi dimiringkan ke kanan menghadap ke arah kiblat, pipinya itu harus menyentuh tanah, dibuka semua ikatannya, dan ketika mentalkin pun biasanya guru-guru kita tidak menghadap ke arah kiblat, tapi dia berhadap-hadapan sama jenazahnya, karena kan menalkin, dia ngobrol, ibaratnya ngajarin jenazah, bukan berdoa kepada Allah. Di situ baru doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga pernah kejadian dulu itu, ada seorang ustadz ditegur karena dia menghadap ke arah kiblat. Dia nggak salah juga, nggak salah, karena kan nggak diajarkan tentang ini. Insyaallah. Dan berdoa kita mendoakan jenazah. Begitu nanti beberapa minggu kemudian, 7 hari biasanya kalau orang NU datang lagi tuh dibersihin, dikasih apa, disemen dan segala macam, gitu ya. Kalau ngikutin orang di Saudi itu mah nggak dihiasi, nggak disemen dan segala macam, cuma rata, intinya ada tanda bahwa itu adalah kuburan, biar nggak diinjek-injek sama orang. Datang lagi menziarahinya, mendoakan, lagi-lagi bukan meminta. Bahkan ke wali-wali Allah saja itu diajarkan. Makanya ada pembekalan sebelum ziarah kubur itu. Cuma ada level-levelnya. Kalau di level santri cuma diajarin antum berdoa sama Allah. Dulu saya itu sebelum ziarah ke Banten, pertama kali ziarah ke makam-makam wali Allah, dulu kan nggak ada makam wali-wali. Habis itu malam hari itu saya cuma mengingat satu kisah sampai malam hari ini. Dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kita ziarah kubur itu kenapa nggak doa dari rumah? Di antaranya zikrul maut, supaya kita ingat mati, nanti kita bakal dimakamin juga, nanti kita bakal dikuburin juga, Pak. Kalau kita sering ingat mati, saya sering sampaikan, Aisyah itu bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, amalan apa yang saya lakukan agar saya mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid? Apa kata Rasulullah? Ingat saja kematian, dalam satu hari satu malam itu 20 kali mengingat kematian. Kalau kita ingat mati, Pak, gini, kita tahu besok pagi kita bakal mati, ini malam kita pulang gak bakal mau nonton TV. Kita gak bakal ada niatan, oh gue pengen poligami deh, masih ada kesempatan 3. Gak bakal mau cari itu semua. Bahkan mungkin kita yang punya tabungan banyak di bank, kita gak bakal mau, mungkin kita bakal wakafin semua malam hari.
Itulah pentingnya kita mengingat mati, supaya kita itu tidak mengejar dunia. Boleh Pak orang muslim itu kaya, boleh. Karena yang saya pahami, muslim itu bukan nggak boleh kaya, boleh kau miliki dunia tapi hanya di tanganmu, bukan di hatimu. Jadi kaya raya, tapi sebenarnya dia nggak cinta sama dunia. Tapi memang Allah memberikan rezeki yang banyak oleh Allah, kemudian dijadikan aset di hadapan Allah.